Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk yang kelas 11. Semoga anak-anak Ibu dalam keadaan sehat semuanya. Kita mengetahui bahwa situasi dunia saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita sebagai peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh. Pada materi kali ini, di pertemuan kita yang pertama, Ibu akan mengajarkan yang pertama itu Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Ada dua kompetensi dasar yang boleh Ibu ajarkan pada kesempatan ini. Yang pertama, memahami pengertian dan bentuk keluarga. Yang kedua, memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga, menguraikan fungsi keluarga, mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga, serta menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Yang pertama dapat kita lihat pengertian dan fungsi keluarga. Dalam masyarakat dapat ditemukan bahwa keluarga terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, keluarga inti. Keluarga inti, nuclear family, conjugal family, atau basic family, yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Yang kedua, keluarga besar, extended family, yaitu keluarga bati ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah yang senantiasa dipertahankan. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Di sini kita lihat fungsi keluarga menurut para sosiolog. Yang pertama, fungsi biologis. Yang kedua, fungsi sosialisasi. 3, fungsi afeksi. 4, fungsi edukatif. 5, fungsi religius. 6, fungsi protektif. 7, fungsi rekreatif. 8, fungsi ekonomis. Dan 9, fungsi status sosial. Lalu bagaimana dengan fungsi keluarga menurut iman Kristen yang dipaparkan dalam Alkitab? Yang pertama dapat kita lihat sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam dan segala isinya. Itu bisa dibaca di dalam Kejadian 1 ayat 28. Yang kedua, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama, bisa dibaca dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Ketiga, sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Itu dapat dibaca dalam Efesus 5 ayat 22-23 dan Efesus 6 ayat 1-3. Bagaimana peran Allah dalam kehidupan keluarga? Dalam Kejadian 2 ayat 25, Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan berbeda tetapi satu kesatuan. Artinya, manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin. Dalam perbedaan itu, manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling mendukung dan saling melengkapi. Lalu bagaimana dengan pentingnya peranan keluarga Kristen? Yang pertama, keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Yang ketiga, keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik atau keseluruhan, baik fisik, mental atau emosional, sosial, spiritual, atau rohani kepada para anggotanya. Kemudian, keluarga sebagai pusat pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Kesimpulannya dapat kita lihat di sini bahwa keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Kedua, keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik, baik secara fisik, mental atau psikis, spiritual, dan sosial,
serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjaga alam semesta. Yang ketiga, keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga yang akan membawa kesaksian bagi masyarakat. Demikianlah tentang fungsi keluarga dan arti keluarga yang boleh Ibu paparkan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu sekalian dapat memahaminya. Dan kita berjumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, menjaga jarak dengan sekitar, memakai masker ketika berada di luar rumah, serta mencuci tangan setiap hari. Terima kasih.